Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Nada Putri Rohana MH, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami mengenai hukum transplantasi organ manusia dan autopsi. Yang pertamanya itu pengertian transplantasi organ manusia. Transplantasi organ manusia adalah suatu tindakan medis yang dilakukan untuk bertujuan memindahkan sel, jaringan, ataupun organ dalam manusia dari si pendonor kepada si penerima guna untuk memperbaiki sel-sel, jaringan ataupun organ tubuh manusia yang sudah rusak ataupun tidak berfungsi lagi. Transplantasi organ manusia ini umumnya dilakukan untuk memperbaiki sel, jaringan ataupun organ manusia yang tidak berfungsi lagi, seperti gagal jantung, gagal ginjal, kerusakan paru-paru, kerusakan hati, dan sebagainya. Hukum transplantasi organ manusia ada 3. Yang pertamanya itu hukum donor yang masih hidup. Hukum pendonor yang masih hidup itu boleh-boleh saja apabila si pendonor mengetahui apa yang akan dia alami setelah dia mendonorkan organ dalam tubuh dia, seperti dia tahu apa akibat dari dia mendonorkan satu ginjalnya. Si pendonor ini juga harus memiliki izin dari keluarganya apabila dia ingin mendonorkan organ dalamnya kepada si pasien yang membutuhkan organ tersebut. Yang keduanya itu transplantasi organ manusia si pendonor yang sudah koma. Transplantasi organ manusia ini apabila si pendonor dalam kondisi koma diperbolehkan apabila si pendonor tersebut sudah divonis tidak akan hidup lagi, tidak akan bisa bangun dari komanya. Pasien ini bisa disebut dengan koma irreversible. Akan tetapi jika si pasien tersebut yang mengalami koma masih ada kemungkinan untuk hidup lagi, maka transplantasi tersebut tidak boleh dilakukan. Yang ketiganya itu transplantasi donor yang sudah meninggal. Transplantasi donor yang sudah meninggal itu boleh dilakukan apabila si pendonor tersebut sebelum dia meninggal dia mewasiatkan bahwasanya apabila dia nanti meninggal maka dia akan memberikan organ tubuhnya yang masih berfungsi kepada orang lain yang membutuhkan donor tersebut, maka itu boleh dilakukan. Yang terakhirnya itu yaitu pengertian autopsi. Autopsi ini adalah prosedur medis yang dilakukan untuk memeriksa kondisi orang yang sudah meninggal ataupun melihat apa penyebab dari orang tersebut meninggal, maka autopsi ini perlu dilakukan. Autopsi biasanya dilakukan apabila ada yang kecelakaan, meninggal dunia gara-gara tidak ada penyebabnya, tiba-tiba dia meninggal, maka autopsi ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa penyebab dia meninggal tersebut. Hukum autopsi, yang dimana hukum autopsi ini diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Jika bertujuan untuk kepentingan umum seperti mengungkap kematian medis, seperti contohnya ada pasien yang divonis
umurnya tinggal hitungan beberapa bulan lagi, dan ia berjanji kepada pasien yang membutuhkan donor organ tubuh, maka itu di dalam Islam hukum autopsi itu diperbolehkan. Dengan syarat apa? Harus ada izin dari keluarga atau yang berwenang. Hukum jual beli organ tubuh itu hukumnya apa sih? Pasti teman-teman sekalian bertanya. Hukum jual beli organ tubuh itu di dalam syariat Islam itu haram. Kenapa dikatakan haram? Karena jual beli organ tubuh dilarang dalam agama dan hukumnya positif di banyak negara. Hal ini karena apa sih? Ada 3 poin. Halnya itu karena apa? Yang pertama yaitu merendahkan martabat manusia, di mana martabat manusia ini, tubuh manusia bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Dan ada juga poin yang kedua itu potensi eksploitasi, yang dimana potensi eksploitasi ini orang miskin dapat tergoda atau tergiur untuk menjual organ mereka karena alasan ekonomi. Taulah ya, kalau soal ekonomi pasti orang yang lemah ekonominya pasti akan tergiur. Dan yang terakhir itu ada dia resiko kesehatan. Resiko kesehatan ini yaitu jual beli organ dapat memicu perdagangan organ ilegal yang tidak terjamin keamanannya.